Untuk dasarnya sendiri yaitu jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Oh, jelas. Soal yang keempat sebanyak 30 soal ganda, jumlah dan ada 20. Selanjutnya bisa dibuka file hasil bisa dilihat berikut adalah hasil data yang telah kami himpun. Jadi untuk responden pertama, untuk soal pertama menjawab benar, dan untuk soal kedua juga menjawab benar. Untuk skornya sendiri, jika benar kita beri skor 1, dan jika salah, dan berikut ada 40 responden serta 30 soal. Untuk dijawab oleh responden. Yang artinya bahwa satu soal benar dengan nomor 20. Dan selanjutnya berupa di bawah konten dapat dua opsi, yaitu untuk variabel nama nanti kita tuliskan soal 1 hingga soal 10 total. Dan setelah otomatis nanti yang lain kita akan otomatis.
Jika sudah terisi semua, minta tolong scroll ke atas. Untuk desimalnya bisa diganti dengan 0. Untuk type dan WPA itu tetap ya. Jadi untuk desimalnya dari soal nomor 1 hingga 30 itu nanti diganti dengan angka 0 semua. Nah, jika sudah, bisa scroll ke atas. Baik, untuk label sampai kolom row itu tetap tidak ada yang diubah. Selanjutnya kita lanjut ke data view. Nah, untuk data view sendiri, variabelnya otomatis mengisi sendiri ya, 30. Selanjutnya kita akan uji validitas, yaitu kita buka data yang telah kita himpun, data dari responden. Jadi kita kupas saja, yaitu mulai dari responden pertama hingga jumlah total, soal 1 hingga 30. Kita kanan copy, lalu kita kembali ke PSS data view. Di kanan kita paste, secara otomatis nanti langsung ke pindah sendiri. Nah, berikut adalah data view-nya yang telah kita pindahkan. Selanjutnya langsung saja kita ke klik analyze, langsung ke klik correlate, langsung ke bivariate. Yang di kolom kiri itu soal 1 hingga jumlah total, kita blok, Ctrl A, lalu kita klik panah, lalu pindahkan ke kolom kanan. Nah, selanjutnya untuk yang bawahnya itu yang correlation dan test of signifikan itu tetap tidak usah diubah, langsung saja klik OK. Nah, bisa dilihat di layar, berikut adalah hasil dari validitas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penilaian validitas. Kita fokus pada tabel bagian bawah, yaitu tabel total. Untuk memudahkan menginterpretasi data, kita bisa membuat tabel di Word. Tabelnya seperti ini. Yang dijadikan tabel adalah isi dari tabel total, yaitu percent correlation, nilai signifikansi, kesimpulan, dan interpretasi. Percent correlation merupakan nilai hitung. Untuk melihat soal valid atau tidak, harus membandingkan R hitung dengan R tabel. Syarat soal dapat dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Untuk membaca R tabel, kita harus mencari nilai N. Nilai N didapatkan dari DF dikurangi 2. Nilai DF adalah pengisian soal pilihan ganda sarana sebanyak 40 responden, sehingga diperoleh N 40 dikurangi 2 sama dengan 38 dan taraf signifikansi 5% atau 0,5. Pada
Pada R tabel, N38 dengan taraf signifikansi 0,05 dan 0,320. Kita kembali ke file Word data yang sudah kita buat. Pada soal nomor 1, nilai percent correlation sebagai R hitung diperoleh 0,125, sedangkan R tabel diperoleh 0,30. Dibandingkan dengan nilai R tabel, nilai nomor 1, maka kesimpulannya tidak valid. Untuk soal nomor 2, diperoleh nilai R hitung 0,23 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 2 tidak valid. Soal nomor 3 diperoleh nilai R hitung minus 0,029 jika dibandingkan dengan nilai R tabel nomor 4 diperoleh R hitung 0,198 dibandingkan dengan nilai R tabel. Soal nomor 4 tidak valid. Soal nomor 5 diperoleh R hitung 0,384 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 5 dinyatakan valid. Soal nomor 6 diperoleh nilai R hitung 0,136 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 6 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 7, nilai R hitung 0,425 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 7 dikatakan valid. Soal nomor 8, R hitung 0,012 dibandingkan dengan R tabel 0,320. Soal nomor 8 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 9, R hitung 0,161 dibandingkan dengan R tabel 0,320. Soal nomor 9 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 10, R hitung 0,457 dibandingkan R tabel 320 dinyatakan valid. Soal nomor 11, 0,335 dibandingkan dengan R tabel 0,320. Soal nomor 11 dinyatakan valid. Soal nomor dengan R tabel. Soal nomor 13, 0,150 dibandingkan R tabel 0,320. Soal nomor 13 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 14 dengan R hitung 0,279 dibandingkan R tabel 0,320. Soal nomor 14 tidak valid. Soal nomor 15 dengan R hitung 0,239 dibandingkan R tabel 0,320. Soal nomor 15 tidak valid. Soal nomor 16 dengan R hitung minus 0,043 dibandingkan R tabel 0,320. Soal nomor 16 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 17 dengan R hitung 0,304 dibandingkan dengan nilai R hitung 0,320. Soal nomor 17 tidak valid. Soal nomor 18 dengan R hitung 0,195 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 18 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 19 dengan R hitung 0,170 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 19 dinyatakan tidak valid.
Soal nomor 21 dengan R hitung minus 0,113 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 21 dinyatakan valid. Soal nomor 22 dengan nilai R hitung 0,266 dibandingkan dengan R tabel 0,323 dengan R hitung 0,061 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 22 tidak valid. Soal nomor 24 dengan nilai R hitung 0,095 dibandingkan dengan nilai R tabel 0, soal nomor 25 dengan nilai R hitung 0,42 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 25 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 26 dengan R hitung 0,228 dibanding soal 27 0,320. Soal nomor 27 dinyatakan valid. Soal nomor 28 dengan nilai R hitung 0,285 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 28 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 29 dengan nilai R tabel. Soal nomor 29 dinyatakan tidak valid. Soal nomor 30 dengan nilai R hitung minus 0,022 dibandingkan dengan nilai R tabel 0,320. Soal nomor 30 dinyatakan tidak valid. Berdasarkan nilai percent correlation, kita juga dapat mengetahui interpretasi nilai validitas. Kategori interpretasi nilai validitas adalah sebagai berikut. 0,800 sampai 1,00 masuk dalam kategori sangat baik. 0,600 sampai 0,799 masuk dalam kategori tinggi. 0,400 sampai 0,599 masuk dalam kategori cukup. 0,200 sampai 0,399 masuk dalam kategori rendah. Dan yang terakhir 0,000 sampai 0,199 masuk dalam kategori sangat rendah. Selanjutnya kembali kepada file Word. Pada soal nomor 1, nilai percent correlation R hitung sebesar 0,125. Berdasarkan kategori nilai validitas, soal nomor 1 masuk dalam kategori sangat rendah. Soal nomor 2 dengan nilai R hitung 0,023. Berdasarkan kategori nilai validitas termasuk dalam kategori sangat rendah. Soal nomor 3 minus 0,029. Berdasarkan kategori nilai validitas, soal nomor 3 termasuk dalam kategori sangat rendah. Soal nomor 4 dengan R hitung 0,198. Berdasarkan kategori nilai validitas, soal nomor 4 dalam kategori sangat rendah. Soal nomor 5 dengan R hitung 0,384. Berdasarkan kategori nilai validitas termasuk dalam kategori rendah. Soal nomor 6 dengan nilai R hitung 0,136. Berdasarkan kategori nilai validitas termasuk dalam kategori sangat rendah. Soal nomor 7 dengan nilai R hitung 0,425 termasuk dalam kategori nilai validitas cukup. Soal nomor 8 dengan R hitung 0,12 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 9 dengan R hitung 0,121 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 10 dengan R hitung 0,457 masuk dalam kategori nilai validitas cukup. Soal nomor 11 dengan R hitung
12 dengan R hitung 0,407 masuk dalam kategori nilai validitas cukup. Soal nomor 13 dengan R hitung 0,150 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 14 dengan R hitung 0,279 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 15 dengan nilai R hitung 0,239 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 16 dengan R hitung 0,03 masuk dalam kategori nilai validitas rendah. Soal nomor 17 dengan nilai R hitung 0,304 masuk dalam nilai validitas kategori sangat rendah. Soal nomor 18 dengan R hitung 0,1 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 19 dengan R hitung 0,170 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 20 dengan R hitung 0,282 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 21 dengan minus 0 dengan R hitung minus 0,113 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 22 dengan R hitung 0,266 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 23 dengan R hitung 0,061 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 24 dengan R hitung 0,095 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 25 dengan R hitung 0,42 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 26 dengan nilai R hitung 0,228 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Termasuk dalam kategori nilai validitas cukup. Soal nomor 28 dengan R hitung 0,285 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Soal nomor 29 dengan nilai R hitung 0,147 masuk dalam kategori sangat rendah. Soal terakhir, soal nomor 30 dengan nilai R hitung minus 0,022 masuk dalam kategori nilai validitas sangat rendah. Setelah menghitung nilai validitas, diketahui bahwa soal yang valid adalah soal nomor 5, 7, 10, 11, 12, dan 27. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Risma. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pengujian instrumen data penelitian untuk melihat nilai reliabilitas. Untuk melakukan pengujian reliabilitas, maka kita dapat kembali pada bagian input data pada data view. Selanjutnya, untuk menguji reliabilitas, kita klik pada bagian Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan semua butir soal, mulai dari soal 1 hingga 30, dan bagian total, kita blok, dan kita pindahkan pada kolom sebelah kiri dengan mengklik tanda panah. Setelah semua masuk pada kolom sebelah kiri, untuk bagian model harus dipilih model alpha, lalu klik OK. Lalu akan muncul tampilan output seperti ini, dan untuk melihat nilai reliabilitas, maka yang digunakan adalah pada bagian reliability statistik dengan metode Cronbach's alpha, sehingga diperoleh hasil reliability statistiknya adalah 0,515. Dan untuk mengetahui apakah soal tersebut reliable atau tidak, maka harus dibandingkan antara nilai R hitung dan R tabel. Syarat soal dikatakan reliable adalah jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga kita harus melihat pada R tabel terlebih dahulu. Untuk membaca nilai
R tabel, kita perlu menghitung nilai N yang diperoleh dari df-2. df adalah frekuensi jumlah responden, dan pada pengujian soal kami memiliki 40 responden, sehingga nilai N adalah 40 min 2 sama dengan 38. Jadi, nilai R yang digunakan adalah pada kolom N38 dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga akan diketahui nilai R tabel yang digunakan adalah 0,320. Setelahnya kita dapat kembali kepada output SPSS lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, syarat soal dikatakan reliable adalah jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan R hitung diperoleh dari nilai Cronbach's alpha, yaitu sebesar 0,515, dan R tabel adalah nilai yang kita dapat dari penghitung R tabel sebelumnya, yaitu 0,320. Sehingga R hitung sebesar 0,320, sehingga dapat disimpulkan jika soal reliable. Selain itu, berdasarkan nilai Cronbach's alpha, kita juga dapat menilai kriteria uji reliabilitas model Cronbach's alpha, apakah termasuk kategori sangat baik, baik, cukup baik, buruk, atau sangat buruk. Kriteria uji reliabilitas model Cronbach's alpha adalah sebagai berikut. 1. Antara 0,8 sampai 1,0 kategori sangat baik. 2. Antara 0,6 sampai 0,8 kategori baik. 3. Antara 0,4 sampai 0,6 kategori cukup baik. 4. Antara 0,2 sampai 0,4 kategori buruk. Dan yang terakhir, antara 0,0 sampai 0,2 kategori sangat buruk. Selanjutnya kita dapat kembali pada hasil uji reliabilitas, yaitu pada hasil Cronbach's alpha sebesar 0,515 dapat disimpulkan bahwa nilai berada pada rentang 0,4 sampai 0,6 dengan kategori cukup baik. Baik, sekian penjelasan uji validitas dan reliabilitas soal pilihan ganda untuk pelajaran otomatisasi dan tata kelola perkantoran sarana